Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Fearless. Film ini mengisahkan tentang seorang legenda Cina yang bernama Huo Yunjia. Huo Yunjia adalah seorang anak yang dilahirkan dalam keluarga petarung. Ayahnya sendiri yang bernama Huo Endi memiliki sebuah sekolah kungfu ternama yang berada di daerah Tianjin. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan Huo Yunjia yang diperankan oleh aktor Jet Li yang sedang terpuruk di sebuah kapal. Kisah berawal dari 30 tahun lalu di klan Huo Tianjin. Yunjia yang saat itu masih bocah diam-diam memperhatikan ayahnya yang sedang berlatih wushu. Karena mengidap penyakit asma, sang ayah yang bernama Huo Endi melarangnya berlatih kungfu. Yunjia yang cerdas tidak kehilangan akal. Dia berlatih seorang diri ditemani sahabatnya yang bernama Jin Sun. Esok hari, seluruh warga kampung menyaksikan pertandingan antara Huo Endi dari klan Huoku melawan Zhao Zongqiong. Tak ketinggalan, anak dari dua petarung ini ikut menyaksikan. Dalam pertarungan ini, sebenarnya Huo Endi dengan mudah mengalahkan Zhao. Sikap pemurah dan pengalah lebih dipilih Huo Endi hingga akhirnya dia terjatuh dari arena pertandingan. Yunjia yang menyaksikan ayahnya kalah, dia langsung menangis karena kecewa. Kekalahan ayahnya jadi bahan olokan Zhao Jian. Mereka pun naik ke atas arena untuk bertarung. Yunjia yang belum pernah berlatih wushu dengan mudah dikalahkan oleh Zhao Jian. Pulang dengan muka bonyok, Yunjia tidak mau menyerah. Dibantu Jin Sun, mereka menyalin buku kungfu wushu milik ayahnya. Akibat melanggar peraturan ayahnya, Yunjia diberi hukuman dipukuli dengan rotan. Beruntung, ibunya datang untuk membelanya. Sebagai gantinya, Yunjia diharuskan menyalin Confucius Analects sebanyak 100 kali. Dengan tekad ingin membalas kekalahannya, Yunjia sejak saat itu berlatih wushu dengan keras dan disiplin. Alhasil, di pertarungan yang keduanya, Yunjia berhasil mengalahkan Zhao Jian. Singkat cerita, Yunjia kini sudah dewasa bahkan memiliki seorang putri. Namun sayang, istrinya meninggal dunia. Ibunya kini tampak tua. Sekian tahun berlatih wushu, penyakit asma yang diderita Yunjia akhirnya sembuh. Setelah kematian ayahnya, Yunjia membangun kembali reputasi keluarganya. Sampai saat ini tidak ada satupun pendekar yang mampu mengalahkannya. Yunjia sangat berambisi menjadi pendekar paling hebat di Tianjin. Setelah menandatangani perjanjian kematian, Yunjia kembali berhadapan dengan musuh lamanya yaitu Zhao Jian. Bertarung di atas menara, satu sama lain melancarkan serangan. Yunjia yang mengandalkan teknik wushu sempat dibuat kewalahan. Zhao Jian kembali bangkit dan mengeluarkan jurus cakar meong. Yunjia membalasnya dengan mendaratkan sebuah pukulan keras untuk melumpuhkan jurus cakarnya. Dan
akhirnya Zhao Jian berhasil dijatuhkan dan pemenangnya adalah Yuan Jia. Malam harinya, di sebuah restoran, Yuan Jia merayakan kemenangannya ditemani seluruh muridnya. Sahabat kecilnya Jinsu yang kini menjadi pengusaha kaya sekaligus pemilik restoran ini menyambut Yuan Jia. Murid Yuan Jia pun semakin bertambah. Tapi di tengah kebahagiaannya itu, tidak bagi keluarga Jet yang begitu murung karena ayahnya terlalu sibuk dengan ambisinya. Pertarungan berlanjut. Setiap pendekar yang berani menantang Yuan Jia dikalahkannya dengan mudah. Bosan dengan 1 lawan 1, dia meminta semua penantang untuk naik sekaligus. Meskipun berhasil menumbangkan mereka semua, namun bagi Jinsu, sahabatnya ini salah arah. Puluhan orang pun berlutut meminta dirinya diangkat menjadi murid Yuan Jia. Di antara muridnya itu, ada satu orang yang melihat dengan sinis dan mencurigakan. Jinsun berusaha mengingatkan sahabatnya ini, namun sepertinya Yuan Jia keras kepala. Selain tagihan restorannya yang sudah menumpuk, Jinsun khawatir ada salah satu muridnya yang tidak sepenuhnya mengabdi. Yuan Jia dibuat kesal saat berpapasan dengan guru Qin yang berniat menantangnya. Kekesalannya itu dia lampiaskan kepada murid-muridnya yang sedang berlatih. Yuan Jia bahkan tidak peduli saat mengetahui pendapatan dari perguruan wushunya tidak seimbang dengan pengeluaran rumah tangga dari murid-muridnya. Tiba-tiba salah satu muridnya terluka parah akibat dihajar oleh guru Qin. Tak terima dengan penghinaan ini, Yuan Jia mendatangi Qin yang sedang merayakan ulang tahunnya di restoran Jinsun. Yuan Jia menantangnya untuk bertarung hidup dan mati. Jinsun berusaha untuk melerai dan menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Namun, Yuan Jia yang sudah dirasuki amarah dan kebencian menolak permintaan Jinsu. Tidak menghargainya sebagai sahabat, mulai detik itu persahabatan mereka putus. Yuan Jia semakin emosi dan mengusir mereka semua dari restoran ini. Hingga akhirnya pertarungan sengit pun dimulai. Dengan menggunakan golok pedang, satu sama lain melancarkan serangan. Pertarungan dua ahli kungfu ini menghancurkan seisi restoran. Kuatnya golok yang digunakan Qin membuat pedang milik Yuan Jia terpotong hingga dia dibuat kewalahan. Setelah berhasil melepaskan goloknya, Yuan Jia melancarkan pukulan yang membabi buta. Pukulan telaknya berakhir tepat di bagian jantungnya hingga membuat Qin terkapar sekarat. Kemenangan Yuan Jia dirayakan bersama muridnya di restoran lain. Di pagi hari, saat Yuan Jia akan pulang ke rumahnya, Jinsu memberitahu bahwa guru Qin baru saja meninggal dunia. Seketika, Yuan Jia merasa menyesal akibat kesombongan dan keangkuhannya yang mengakibatkan nyawa orang melayang. Sesampainya di rumah, Yuan Jia sangat terkejut mendapati ibunya telah tewas. Yang membuatnya makin sedih, putri satu-satunya dibunuh juga dengan keji. Yuan Jia langsung pergi mendatangi keluarga Qin. Anaknya mengaku telah membunuh keluarga Yuan Jia. Tiba-tiba seluruh muridnya datang, dia mengaku ini akibat dirinya yang mabuk, kemudian menghina istri guru Qin hingga dia dipukuli. Nasi sudah menjadi bubur, keluarganya telah tewas. Kembali ke scene awal, saat Yuan Jia menaiki sebuah kapal dalam kondisi sangat terpukul. Yuan Jia hidup menjadi seorang gelandangan.
Tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan hidupnya, Yuan Jia menenggelamkan dirinya. Takdir kematiannya belum tertulis. Warga kampung menemukan dirinya. Ditempatkan di sebuah rumah milik seorang nenek dan cucunya yang buta, Yuan Jia dirawat hingga sadarkan diri. Gadis buta yang bernama Moon membawakannya ubi cilembu yang masih ngebul. Hampir setiap malam, Yuan Jia menangis meratapi kesedihan dan penyesalannya. Moon yang mulai kehilangan penglihatan saat berusia 13 tahun mengalami hal yang sama hingga air matanya kering kemudian menata hidupnya kembali. Dengan telaten, Moon memandikan Yuan Jia untuk menghilangkan kotoran dari tubuh dan jiwanya. Boneka kecil peninggalan satu-satunya putri Yuan Jia yang menjadi obat bagi dirinya. Belum mengungkapkan siapa identitasnya, bocah kampung memanggilnya dengan sebutan Ox. Damai dan sejuknya desa ini menjadi obat mujarab untuk Yuan Jia. Dari seekor kerbau milik keluarga ini, Yuan Jia menemukan sebuah pelajaran tentang bagaimana kerbau ini bekerja setiap hari untuk membantu mereka tanpa minta imbalan hingga kondisinya sudah memprihatinkan. Yuan Jia memperhatikan Moon yang sangat mahir memasak meskipun dia memiliki kekurangan. Esok hari, Ox diajarkan untuk menanam padi dengan dua pria lainnya. Tak mau kalah dengan warga lainnya, Ox menanam padi itu asal cepat namun hasilnya mengecewakan. Moon memberinya contoh dan cara yang baik untuk menanam padi itu agar tumbuh dengan baik. Sekian tahun berlalu, musim dingin hingga musim panen kembali tiba. Incu si nenek yang bernama Gui tidak kuasa menahan kesedihan karena kerbaunya mati. Kali ini, Yuan Jia memahami kebiasaan warga desa ini dengan menghirup udara segar saat berhembus di sekeliling mereka. Merasakan nikmatnya hidup dengan rasa syukur. Tiba-tiba warga mendapat kabar buruk. Gui terciduk mencuri kerbau dari klan Siam dan akan mendapat hukuman. Nenek Gui meminta klan Siam untuk membebaskan cucunya. Dia menolak sesuai aturan adatnya. Sebelum dupa habis terbakar, anak ini harus dipukuli. Tiba-tiba Yuan Jia maju ke depan untuk menggantikan hukumannya. Berkali-kali dia pun dipukuli dan ditendang oleh orang ini. Namun tidak sedikit pun Yuan Jia melakukan perlawanan. Ketika si nenek memintanya untuk melawan, barulah Yuan Jia menunjukkan kembali skillnya untuk menahan serangan orang ini. Seluruh warga desa bersorak gembira. Kebersamaan Yuan Jia dan Moon sudah berlangsung bertahun-tahun. Ada benih cinta yang muncul dalam diri Moon. Namun sepertinya mereka tidak berani mengungkapkan isi hatinya. Suatu hari, Moon mengunjungi makam orang tuanya sebagai simbol meminta restu. Mulai saat itu, Yuan Jia mengumpulkan persediaan makanan dan kayu bakar dalam jumlah banyak untuk keluarga ini. Yuan Jia beralasan akan mengunjungi makam orang tuanya dan akan segera kembali. Untuk pertama kalinya, dia menyebutkan nama aslinya dan Moon menyentuh wajahnya. Setelah lengsernya dinasti Qin oleh Barat, Tianjin menjadi salah satu daerah jajahan. Sampai di rumah lamanya, Lai Fu membukakan pintu. Setelah Yuan Jia pergi, para penagih hutang datang silih berganti hingga sahabatnya Jin Sun kembali datang mengirimkan uang. Di depan makam keluarganya, Yuan Jia sudah menyadari kesalahan yang dia lakukan. Dia berjanji tidak akan mengecewakan mereka lagi. Yuan Jia tidak marah ketika Jin Sun tidak ingin menemuinya. Dia hanya memberikan buku dari jurus wushu yang pernah ditulisnya. Yuan Jia kemudian datang ke rumah istri guru Qin untuk memberikan penghormatan kepada orang yang telah dia bunuh. Saat berada di pasar, terlihat dua muridnya kini bekerja menjadi pengawal rumah bordir dan bertugas memukuli orang. Yuan Jia memberi 2 koin uang dan buku kungfu untuk Zhao Zian yang kini berprofesi menjadi penjual daging. Koran lokal saat itu memberitakan sebuah turnamen pertandingan yang digelar orang barat. Dan petarung mereka yang bernama O'Brien tidak pernah kalah di 50 kali pertarungannya. Yuan Jia kembali menemui Jin Sun untuk meminta bantuan meminjam uangnya untuk dia gunakan bertanding melawan Barat demi menjunjung tinggi martabat orang Cina. Awalnya Jin Sun tidak mau memberi, namun tidak lama kemudian dia mengirimkan uangnya. Di sebuah arena pertandingan Shanghai Race Club, jagoan Barat O'Brien yang dijuluki manusia raksasa melawan Yuan Jia.
Kali ini Yuan Jia tidak ingin menandatangani surat perjanjian kematian. Menurutnya itu cara yang kuno dan dia berharap tidak ada satupun yang menjadi korban. Di awal pertarungan, Yuan Jia dibuat kewalahan dengan sosok manusia monster ini. Yuan Jia mengandalkan teknik untuk menjatuhkan lawannya ini. Tak mau menyerah, Yuan Jia kembali melakukan serangan dan hampir menjatuhkan kepalanya di atas besi. Jiwa kesatria tanpa mengorbankan lawannya di atas ring membuat O'Brien kagum terhadap Yuan Jia. Beritanya pun viral hingga seluruh pelosok Cina. Kali ini Jinsu mengundang secara resmi kepada Yuan Jia. Persahabatan mereka kembali terjalin dengan baik. Kali ini Yuan Jia memilih menyeruput kopai daripada minuman beralkohol. Demi mendirikan federasi olahraga Jingwu yang dirintis Yuan Jia, Jinsun rela menjual restorannya di Tianjin. Yuan Jia ingin merubah paradigma wushu dari kungfu menjadi olahraga yang membentuk jiwa, pikiran, dan tubuh yang sehat. Setelah resmi didirikan, Zhao Jian datang untuk membantunya. Sementara itu, Jepang yang diwakili Tuan Mita dan pihak barat yang mengalami kekalahan merencanakan niat licik untuk menjatuhkan Yuan Jia dengan menantang 4 petarungnya sekaligus. Yuan Jia menemui petarung Jepang bernama Tanaka yang sampai saat ini belum pernah terkalahkan. Menurut Yuan Jia, tidak ada jurus wushu yang paling unggul, semua terletak pada keahlian masing-masing. Musuh yang paling tangguh justru berada dalam dirinya sendiri. Tanaka menaruh hormat dengan pemahaman mendalam yang dimiliki Yuan Jia. Hari pertarungan pun tiba. Yuan Jia harus melawan 4 petarung barat secara bergiliran. Tanaka sepertinya tidak setuju dengan misi tersembunyi yang dilakukan Mita. Petarung pertama berasal dari Inggris. Dia adalah seorang petinju bernama Peter Smith. Yuan Jia tidak begitu kesulitan untuk menjatuhkan lawan pertamanya ini. Selanjutnya, pelatih kuda kerajaan Belgia yang bernama Hans Herzog. Dengan menggunakan senjata tombak, mereka saling melancarkan serangan. Dan untuk kedua kalinya, Yuan Jia kembali unggul. Petarung ketiga mereka adalah juara anggar Eropa bernama Anthony Cassia. Di pertandingan pedang ini, Yuan Jia kembali berhasil memenangkan pertandingan. Tiba saatnya petarung terbaik mereka, yaitu Tanaka. Meskipun kelelahan, Yuan Jia tetap melanjutkan pertandingan ini. Saat Tanaka menggunakan katananya, Yuan Jia menggunakan toya. Yang menarik, senjata yang mereka gunakan sampai tertukar. Tanaka menjadi bahan tertawaan karena dia tidak bisa menggunakan toya itu yang berakibat nakol babatoknya. Dan liciknya, seseorang menukar minuman milik Yuan Jia dan sepertinya itu dilakukan oleh Mita. Saat babak pertama usai, sialnya Yuan Jia meminum air tersebut. Di babak kedua, Yuan Jia mulai merasakan efek buruk dari racun dalam minumannya. Sadar minumannya telah diracun, Yuan Jia tidak ingin menghentikan pertandingan penting ini. Martabat bangsa Cina dipertaruhkan di sini. Meskipun kondisinya sudah tidak berdaya, Yuan Jia tetap melanjutkan pertandingan.
Dia pun bangkit kembali dan hampir melayangkan pukulan tepat di jantung Tanaka, persis seperti yang terjadi kepada Guru Chin. Tidak ingin dinobatkan sebagai pemenang, justru Tanaka menganggap Yuanjia lah pemenangnya. Si Mita lah justru aib bagi bangsa Jepang. Yuanjia akhirnya meninggal di usia 42 tahun akibat keracunan. Namun semangat wushunya tidak pernah padam hingga saat ini. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Fearless ini? Menurut pendapat saya, semua orang yang menonton film ini akan sadar bahwa ilmu bela diri bukan untuk melukai lawan atau orang lain, melainkan ilmu bela diri diciptakan untuk menghilangkan ego seseorang, karena dalam diri seseorang musuh yang paling besar atau sangat sulit adalah diri sendiri. Namun tidak lupa juga dengan cik kopi, suruh putu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.